Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 25 Agustus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta segala sesuatu bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar bernyanyi lagu-lagu sorga untuk bersekutu dengan sorga dan mengusir kuasa setan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Carla Wawuruntu. Kepada Ibu Carla, kami persilahkan. Terima kasih. Judul bacaan renungan kita hari ini, Bernyanyi Mengusir Kuasa Setan. Ayat inti diambil dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjalani kehidupan bagi kepentingan setiap makhluk di bumi, yaitu ketaatan yang rendah hati. Mereka yang telah diberi masa percobaan oleh Kristus untuk membentuk karakter bagi rumah-rumah yang telah Ia persiapkan, harus meneladani kehidupannya. Jika mereka sungguh-sungguh belajar di sekolah Kristus, mereka tidak akan meninggikan diri karena mereka memiliki rumah dan tanah, karena Tuhan dalam pemeliharaannya telah meminjamkan mereka hartanya untuk diperdagangkan. Kristus mengambil kodrat manusianya agar ia dapat bersimpati dengan semua hati. Rohnya tak pernah begitu dipenuhi oleh urusan duniawi sehingga ia tak punya waktu atau pikiran untuk hal-hal surgawi. Ia dapat membuktikan keceriaannya dengan menyanyikan mazmur dan lagu-lagu surgawi. Orang-orang Nazaret sering mendengar suaranya yang tinggi dalam pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Ia sering bersekutu dengan surga dalam nyanyian, dan semua yang bersekutu dengannya, yang sering mengeluh tentang kelelahan mereka dalam bekerja, dihibur oleh melodi merdu yang terpancar dari bibirnya. Pujian-pujiannya seakan mengusir malaikat-malaikat jahat dan bagaikan dupa memenuhi ruangan dengan keharuman yang harum. Hal ini juga memiliki pelajarannya. Hal ini mengajarkan bahwa manusia dapat bersekutu dengan Allah melalui syair lagu kudus. Kristus membawa pikiran para pendengarnya menjauh dari pengasingan mereka di dunia menuju rumah kekal mereka di masa depan. Rumah Allah mungkin tampak sangat sederhana dibandingkan dengan Bait Salomo, tetapi tetap diakui oleh Allah. Bagi mereka yang beribadah di sana, rumah itu adalah gerbang surga jika mereka menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dan dalam keindahan kekudusan. Saat lagu-lagu pujian dinyanyikan, saat doa-doa yang sungguh-sungguh dan kusyuk naik ke surga, saat pelajaran tentang karya-karya Allah yang menakjubkan diulang-ulang, saat rasa syukur hati diungkapkan dalam doa dan nyanyian, para malaikat dari surga mengambil alih beban dan bersatu dalam pujian dan syukur kepada Allah. Praktik seperti ini mengusir kuasa setan. Latihan-latihan ini mengusir gerutuan dan keluhan, dan setan pun kehilangan pijakannya. Allah mengajarkan kita bahwa kita hendaknya berkumpul di rumahnya
untuk memupuk sifat-sifat kasih yang sempurna. Ini akan mempersiapkan para penghuni bumi untuk tempat tinggal yang telah Kristus persiapkan bagi mereka yang mengasihinya. Kemudian mereka akan berkumpul di bait suci dari sabat ke sabat, dari bulan baru ke bulan baru, untuk bersatu dalam alunan lagu yang lebih agung, dalam ucapan syukur dan pujian kepada Dia yang duduk di atas tahta dan kepada Anak Domba untuk selama-lamanya. Dikutip dari manuskrip 24 tahun 1898. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Musik adalah ciptaan Allah. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 21 tahun 1900 paragraf 2. Allah menyatakan kasih-Nya dalam karya penciptaan. Ketika bumi diciptakan, bumi itu kudus dan indah. Allah menyatakannya sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Setiap bunga, setiap semak, setiap pohon menjawab tujuan Sang Pencipta. Segala sesuatu yang dipandang mata terasa indah dan memenuhi pikiran dengan pikiran-pikiran tentang kasih Allah. Setiap suara adalah musik, selaras sempurna dengan suara Allah. Nah, jika setiap suara adalah musik dan selaras sempurna dengan suara Allah, maka suara Allah adalah musik. Itu sebabnya dalam Alkitab dikatakan dalam Sefanya 3 ayat 17 yang berbunyi, "The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save, he will rejoice over thee with joy. He will rest in his love, he will joy over thee with singing." Namun dalam bahasa Indonesia dikatakan, Ia, yaitu Tuhan Allah, bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seharusnya terjemahan bahasa Indonesia berbunyi, Ia bergembira atasmu dengan nyanyian sukacita. Allah bernyanyi sebab musik adalah ciptaannya. Suara Allah adalah suara musik. Itu sebabnya sewaktu Yesus, anak Allah, hidup di dunia ini, Yesus bernyanyi. Manuskrip 102 tahun 1901 paragraf 13 berkata, "Sementara Kristus sedang bekerja di bangku tukang kayu, kadang-kadang ada orang lain yang mengelilinginya, mencoba membuatnya tidak sabar, tetapi ia mulai menyanyikan beberapa mazmur yang indah, dan sebelum mereka menyadari apa yang mereka lakukan, mereka telah ikut bernyanyi bersamanya, seolah-olah ia dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus yang ada di sana." Dan tidak hanya itu, Roh Nubuat juga menyatakan bahwa dalam The Desire of Ages halaman 73 paragraf 3, seringkali ia mengungkapkan kegembiraan hatinya dengan menyanyikan mazmur dan lagu-lagu sorgawi. Seringkali penduduk Nazaret mendengar suaranya lantang dalam pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Ia bersekutu dengan sorga dalam nyanyian, dan sementara rekan-rekannya mengeluh lelah karena bekerja, mereka dihibur oleh melodi merdu dari bibirnya. Pujiannya seakan mengusir malaikat-malaikat jahat, dan bagaikan dupa memenuhi tempat itu dengan keharuman. Pikiran para pendengarnya terhanyut dari pengasingan mereka di bumi menuju rumah sorgawi. Yesus menyanyikan lagu-lagu sorgawi untuk bersekutu dengan sorga dan mengusir malaikat jahat atau setan. Hal yang serupa dinyatakan dalam renungan pagi hari ini. Dikatakan dalam Christ Triumphant, halaman 244, paragraf 4 dan 5. Saat lagu-lagu pujian dinyanyikan, saat doa-doa yang sungguh-sungguh dan khusyuk naik ke sorga, saat pelajaran tentang karya-karya Allah yang menakjubkan diulang-ulang, saat rasa syukur hati diungkapkan dalam doa dan nyanyian, para malaikat dari sorga mengambil alih beban dan bersatu dalam pujian dan syukur kepada Allah. Praktik seperti ini mengusir kuasa setan. Latihan-latihan ini mengusir gerutuan dan keluhan, dan setan pun kehilangan pijakannya. Karenanya Allah mau kita gunakan segala fasilitas sorga
yang salah satunya adalah musik dan nyanyian untuk mengusir si jahat. Manuskrip 65 tahun 1901 paragraf 22 berkata, "Seiring bertambahnya usia, ia tergoda, tetapi lagu-lagu yang diajarkan ibunya untuk dinyanyikan muncul dalam pikirannya, dan ia akan meninggikan suaranya untuk memuji. Dan sebelum teman-temannya menyadarinya, mereka akan bernyanyi bersamanya." Allah ingin kita menggunakan setiap sarana yang telah disediakan sorga untuk melawan musuh. Artinya, musik dan nyanyian adalah sarana sorga dalam melawan si jahat. Sarana sorga untuk mengusir kuasa setan. Nah, bagi kita yang rindu mengetahui musik dan nyanyian yang berkenan kepada Allah, bisa ikuti pelajaran berikut ini. Distraction Dilemma yang terdiri dari 10 pelajaran. Sebab melalui nyanyian kita terhubung dengan Allah. Karenanya, kita harus tahu musik dan nyanyian yang bagaimana yang berkenan kepada Allah. Bible Training School November tanggal 1 tahun 1916 paragraf 2 berkata, harus ada hubungan yang hidup dengan Allah dalam doa, hubungan yang hidup dengan Allah dalam lagu pujian dan ucapan syukur. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua untuk bernyanyi lagu-lagu sorga yang tidak hanya bersekutu dengan sorga, tetapi juga mengusir kuasa setan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan untuk kami bernyanyi, entah dalam keadaan susah dan sedih maupun dalam keadaan gembira, dan menyanyikan lagu-lagu sorga agar bersekutu dengan sorga dan mengusir kuasa-kuasa setan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sehingga melalui kehadiran Kristus dalam hati kami bernyanyi sebagaimana Kristus bernyanyi, menyanyikan mazmur dan pujian, ucapan syukur kepadamu ya Bapa, dan itu membawa kami erat bersekutu dengan sorga dan mengusir akan kuasa si jahat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.